secara pribadi, mohon kekuatan, mohon kesanggupan untuk boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan, dan Engkau saja yang patut dan layak untuk ditinggikan, dipuji, disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup, kami siap mendengar dan menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan yang kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai pihak sorga yang sungguh mengasihi kita. Saya menyapa kita sekaliannya, sidang jemaat Tuhan, dengan kasih Kristus. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang patut dihormati, dijunjung tinggi di atas segala sesuatunya, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita boleh beribadah pada pagi siang hari yang indah ini. Memang ibadah kita, saudaraku, siogianya kita ada 2 kali ibadah, tetapi hari ini ibadah kita gabung, kita satukan, saudaraku, dalam ibadah pagi ini saja. Ya, karena jemaat juga sudah terbagi, sudah saya berikan beberapa tugas tadi. Ya, sehubungan pada hari ini keluarga besar GBI UCM mengalami duka, saudaraku, atas anak kita Gideon yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, ya, baik untuk keluarga besar maupun juga keluarga besar GBI UCM. Kita semua kehilangan, kita mengasihi dia, tetapi Tuhan lebih mengasihi dia. Saudara yang terkasih, anak itu lahir di pastori, di tempat ini bertumbuh, bahkan nama itu saya sendiri yang memberi. Saya bukan mendiskriminasikan anak-anak saudara, tidak. Ya, tetapi Gideon juga sudah seperti anak kami sendiri. Ya. 2 tahun yang lalu orang tua kami dipanggil Tuhan. Sama seperti ini hari Minggu. Saya masih bisa urus pagi subuh. Dan siang seperti ini saya masih bisa khotbah. Dan saudara tidak tahu, setelah ibadah pertama baru saudara tahu. Tapi ketika anak kita Gideon dipanggil Tuhan, rasanya ada kesedihan yang sangat mendalam. Saya tidak bisa banyak berkata-kata, tapi sebagai manusia tidak luput dari rasa sedih. Karena sudah cukup lama bersama-sama, bahkan juga dengan Pak Deo berjuang membangun pelayanan. Sama-sama menderita, sama-sama berjuang. Tentu duka yang dialami juga adalah duka kita bersama. Haleluya. Maka nanti saya harap selesai ibadah ini kita boleh rame-rame ke sana. Memang rencananya besok sebelum siang akan kita makamkan saudaraku. Harusnya pun hari ini. Tetapi karena ini hari Minggu, kita minta untuk besok dilakukan pemakaman. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, kenapa demikian? Apa sakitnya? Saya mau sampaikan bukan karena sakit, tapi itu adalah rahasia Tuhan. Haleluya. Saya harap saudara tidak menyelidiki, tidak mencoba mengorek-ngorek apa yang menjadi sakit. Itu boleh saja sebagai jalan, tetapi saya mau sampaikan adalah rahasia Tuhan. Tepatnya minggu yang lalu, hari Minggu sama seperti ini, selesai sekolah minggu, dia sudah sakit.
dan dipastori. Seakan-akan dia memberikan signal. Setelah itu masih ada kesempatan beberapa kali pulih. Kita bawa ke Aini, dari Aini kita bawa ke Awal Bros. Di Awal Bros sudah pulih, sempat pulih. Sudah bertelepon, kami sudah enak bicara, apalagi dengan Ibu Gembala, sudah bagus bicara. Tapi tiba-tiba drop, semalam siang masih kami doakan, siang semalam. Sebenarnya tidak bisa dikunjungi, saudara, karena di ruang ICU, hanya bisa melihat dari luar. Tetapi karena kami gembala, kami pendeta, kami bisa masuk ke dalam, diizinkan untuk mendoakan. Selesai doakan, dia segar, dia menatap kami dengan suatu kesan seakan-akan dia memberi signal. Sampai ketika kami pulang dengan Ibu Gembala masih saya sampaikan, tatapannya mengandung makna. Ternyata itu kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita mengasihi dia, tapi Tuhan lebih mengasihi dia. Itu sebabnya Tuhan mau membawa kembali ke rumah Bapa. Saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, adalah rahasia Tuhan. Saya kutip satu ayat kitab Amsal. Amsal 25 ayatnya yang kedua. Supaya kita jangan bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu, adalah rahasia Tuhan. Ayatnya yang kedua, saya minta nanti kalau ada terjemahan supaya lebih mudah kita mengerti, memahami kalimat. Amsal pasal 25 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, Terus tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Jadi kenapa tidak dibukakan, diungkapkan, dinyatakan apa penyebabnya? Sekali lagi, kematian itu adalah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan. Merahasiakan sesuatu. Saya kutip terjemahan bahasa sehari-harinya dulu sebelum kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Iya, Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Kalau raja terus? Raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Iya, tetapi raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya, dijelaskannya. Seorang pemimpin itu dihormati, dihargai karena ia dapat menerangkan sesuatu itu dengan jelas. Tetapi kalau Allah, ia dihargai, dihormati, dimuliakan karena ia merahasiakan sesuatu. Dan hanya Allah yang tahu rahasia itu. Kenapa demikian? Terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian Iya. Allah berhak merahasiakan sesuatu. Allah berhak merahasiakan sesuatu. Terus. Dan raja berhak menyelidiki. Ya, sedangkan raja berhak menyelidiki. Ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita ingat. Saudara yang terkasih, kapanpun seseorang itu dipanggil oleh Tuhan, apakah ketika dia muda, baru lahir, sudah tua, sudah lanjut usia, dalam kondisi bagaimanapun cara Tuhan memanggilnya, sekali lagi, itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan berhak merahasiakan itu. Dan itulah kemuliaan Tuhan. Karena hanya
Tuhan yang tahu. Sama seperti kita manusia. Kalau hanya kita tahu, hanya kita sendiri yang tahu rahasia sesuatu itu, kita tentu pasti akan dihormati. Kita akan dihargai, kita akan dijunjung. Kalau hanya kita yang tahu. Saya berikan contoh. Kalau hanya satu orang yang tahu cara membuat bom atau cara menjinakkan bom, seseorang itu akan dihormati. Ya toh? Ya. Demikian halnya dengan Allah. Karena hanya Allah yang tahu rahasia itu, maka manusia menghormati Allah. Oleh sebab itu kita selalu berkata, Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Karena Ia lebih tahu tentang jalan-jalan hidup kita. Ia lebih tahu tentang masa depan kita. Ia lebih tahu tentang akibat, resiko. Ya, saudaraku, apa yang kita lakukan, jalan-jalan hidup kita, hanya Dia yang. Oleh sebab itu selayaknya kita berkata Tuhan itu baik. Selayaknya kita tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, pemegang segala rahasia hidup kita. Haleluya, haleluya. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi dalam keadaan duka pun, mari kita tetap menghormati, menjunjung tinggi Tuhan. Jangan pernah kita berpikir Tuhan berlaku tidak adil sehingga kita menjadi kecewa, tawar hati, putus asa. Tidak. Ya, Tuhan menyimpan suatu rahasia yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami tentang jalan-jalan hidup kita, tentang masa depan kita. Tentu segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kerjakan, semua baik adanya. Haleluya, haleluya. Anak kita Gideon atau adik kita Gideon sudah ada di pangkuan Allah. Sekarang yang menjadi perjuangan adalah kita sendiri. Ya, bagaimana supaya kita juga bisa berjuang sampai kepada garis akhir. Itu yang sangat penting. Jangan sampai justru kita gagal pada pertengahan perjalanan kita. Tetapi mari kita terus berjuang sampai ke garis akhir. Haleluya. Saya memberikan tema bagi kita pada pagi siang hari ini adalah kasih dan penerimaan di tengah perbedaan. Kasih dan penerimaan di tengah perbedaan. Ini yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi siang ini. Hal ini, nats ini dikutip dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 1. Dan juga nanti kita kaitkan dengan pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayat 3. Saya minta dibacakan terlebih dahulu Roma pasal 14 ayat 1. Demikian, Ya. terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Iya, kita lompat ke pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita ya, demi kebaikannya untuk membangunnya. ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, Terus, tetapi seperti ada tertulis, yang kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau Ya. telah mengenai aku. telah mengenai aku. Ya. Ini nats yang kita perhatikan pada pagi siang hari ini, ya, dengan tema kasih dan penerimaan di tengah perbedaan. Ya. Hal yang pertama yang perlu kita mengerti dari nats yang sudah kita baca adalah hidup di tengah perbedaan. Itu yang pertama. Hidup di tengah perbedaan. Jadi kita ini hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan.
Sekali lagi, kita ini hidup di zaman yang penuh perbedaan. Ada banyak perbedaan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan status sosial, ada juga perbedaan politik. Ini karena kita tidak di masa-masa kampanye politik saja, ya, saudara. Tetapi ada banyak juga perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan marga, perbedaan latar belakang. Ya. Termasuk juga perbedaan tingkat pendidikan serta kedewasaan. Baik kedewasaan secara lahiriah maupun juga kedewasaan secara rohani. Termasuk ada perbedaan warna kulit. Ya, warna kulit. Dalam satu keluarga saja belum tentu warna kulitnya sama. Ada 3 anak dalam satu keluarga belum tentu warna kulitnya sama. Mungkin anak yang paling tua nomor 1 dengan yang nomor 2 beda. Beda lagi dengan yang nomor 3. Perbedaan kulit. Termasuk juga perbedaan rambut. Dan lain sebagainya. Itu kan ada lagu anak sekolah minggu ya. Apa itu? Iya, hitam atau putih. Kulitmu terus? Iya, keriting atau lurus rambutmu. Terus semua? Sayang semua. Berarti yang keriting juga Tuhan? Yang rambutnya lurus? Iya. Maka kalau keriting gak usah dilurusin. Saudara tetap disayang Tuhan. Amin. Yang lurus gak usah dikeritingin. Rambutmu lurus pun tetap disayang Tuhan. Hitam atau putih kulitmu tetap disayang Tuhan. Saudara yang terkasih, kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Dan seringkali konflik ini ya oleh karena perbedaan. Terjadi konflik karena perbedaan. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Kadangkala justru media sosial ini justru menjadi jurang pemisah dalam perbedaan itu. Kita perlu menyadari bahwasanya kita ini sedang hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan. Tetapi tugas kita adalah membangun perdamaian di dalam kasih satu dengan yang lain sekalipun kita memiliki perbedaan. Kita Roma pasal 12 mencatat seperti ini. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu katanya. Ciptakanlah, lahirkanlah, datangkanlah perdamaian. Kalau hal itu bergantung kepadamu, jangan justru kita membuat perbedaan. Jangan justru kita membuat pemisahan. Coba Roma 12 saya ikuti sebentar, ayat 18. Roma 12. Sedapat-dapatnya, ya. Kalau hal itu bergantung padamu. Kalau hal itu bergantung padamu terus. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dengan perdamaian kepada semua orang. Hidup dalam perdamaian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai perbedaan ini ya justru membuat jurang pemisah, apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Ingat kita ini hidup di tengah-tengah ataupun di zaman yang penuh dengan perbedaan. Kalau tadi kita melihat nas yang sudah kita baca, baik dalam Roma 14 ayat 1. Ya, terimalah orang yang lemah imannya
tanpa mempercakapkan, tanpa mempergunjingkan, tanpa mempersalahkan, tanpa menghakimi pendapatnya. Berarti dari situ kita melihat ada perbedaan. Ada orang yang imannya kuat, ada orang yang lemah. Ya, ada orang yang imannya bertumbuh, ada orang yang imannya belum bertumbuh. Ya, ada orang mungkin yang imannya sempurna, tetapi ada orang yang imannya mungkin masih lemah. Lalu dilanjutkan tadi dengan Roma 15 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Supaya kita jangan mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi mari kita mencari kesenangan bersama. Ya. Amin. Sama seperti Kristus. Ya. Maka kalau sedapat-dapatnya itu bergantung kepada kita, kalau kita yang menentukannya, jangan sampai kita melahirkan perpecahan, jangan sampai kita membuat jurang pemisah, jangan sampai kita membuat sekat sosial, sekat budaya, karena kita berbeda suku, berbeda marga, berbeda budaya, berbeda pendapat, berbeda marga, ya, dan juga yang lain-lain. Perbedaan itu ada. Di zaman kita ini kita hidup dalam perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu justru memisahkan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Dan tidak menutup kemungkinan. Kalau kita melihat seperti nanti dalam kitab Korintus, kan jemaat Korintus saja pun terpecah karena perbedaan-perbedaan. Jadi bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, tidak. Tetapi justru karena sudah masuk ke dalam gereja, perpecahan itu akan memudarkan kasih. Sekali lagi, perpecahan itu akan memudarkan kasih. Hati-hati, jangan sampai kasih kita pudar menjelang hari kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Kita boleh berbeda politik boleh. Tetapi jangan sampai perbedaan politik membuat kita terpisah sesama saudara. Haleluya. Ya, berbeda suku boleh, baik. Tetapi jangan karena berbeda suku terjadi diskriminasi. Ya. Oh, ini kan sukumu kan suku terbelakang. Oh, sukumu kan suku yang belum maju. Ya. Sukumu kan suku yang ada di ujung atau di selatan Indonesia. Oh, ini kan sukumu kan suku yang begini. Jangan ya, karena kita berbeda suku sehingga terjadi diskriminasi. Perbedaan teologi boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai perbedaan teologi membuat kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Ini bahaya di zaman kita sekarang ini, apalagi kan ya saudaraku, dengan berkembangnya media sosial ini, ya, karena teologi kita dengan yang satu berbeda, akhirnya di medsos pun ya ini saling menghakimi, ya, satu dengan yang lain, saling menjelekkan, ya saling memburukan. Oh, ini engkau kan ya baptisanmu kan gak jelas. Oh, ini kan baptisanmu gak alkitabiah. Oh, ini begini. Ya bahasa rohmu, ya ini dan lain sebagainya. Jangan sampai teologi yang berbeda membuat kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi saya mau sampaikan, perbedaan itu adalah bagian dari rencana Allah. Apa? Perbedaan itu adalah bagian dari rencana Allah. Allah menciptakan kita semua manusia, bahkan Allah menciptakan seluruh makhluk di dunia ini unik dan berbeda. Allah menciptakan ya, manusia atau semua makhluk di dunia ini unik dan berbeda. Kita saja sama-sama manusia, unik dan berbeda toh. Iya kan? Siapa nenek moyang kita dari atas? Siapa?
Adam. Adam toh? Semua dari Adam kan? Ya. Bayangkan, dari satu benih Adam dan Hawa. Oh, kita ini berbeda-beda. Ini sekarang, ini anak-anak Adam kan? Ya. Kan beda-beda. Tadi saya sudah sebutkan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya. Ya, ada yang mata agak tertutup, ada yang besar, kayak jengkol begitu. Ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ya, unik. Minggu yang lalu kita sudah melihat firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku benar-benar menyadarinya. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan semua makhluk itu unik dan berbeda. Nggak ada yang sama. Dalam satu keluarga saja dilahirkan dari benih yang sama. Ayah yang sama, ibu yang sama. Tapi sidik jarinya beda. Mana ada sidik jari yang sama? 5 anaknya atau 7 anaknya, 7-7-nya beda sidik jarinya. Bentuk wajah boleh sama. Warna kulit mungkin juga sama. Tapi sidik jarinya beda. Ada perbedaan. Dan kenapa demikian? Sekali lagi, Tuhan, rencana Tuhan itu dari semula bagi kita ini. Dalam perbedaan-perbedaan itu. Unik. Maka tadi saya sampaikan, perbedaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, kalau kita belajar kitab Korintus, dalam kitab Korintus, baik 1 Korintus pasal 12, maupun juga 1 Korintus pasalnya yang ke-14, maupun juga dalam kitab Roma. Kita gereja atau orang-orang percaya disebutkan atau digambarkan seperti tubuh ataupun anggota tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ada yang bagaikan tangan, ada yang bagaikan telinga, kaki, ya saudaraku, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Ini berbeda. Kan tidak tangan semua. Tidak mata semua. Kita Korintus mencatat, andai tubuh ini mata semua. Andai tubuh ini telinga semua. Maka tubuh itu tidak indah. Tetapi ada perbedaan-perbedaan. Ya, saudara boleh lihat nanti dari 1 Korintus 12, dari ayat 12 sampai kepada ayat 17 itu ya. Ya, atau saya kutip beberapa ayat dulu sebentar. Dari ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, ya, dan anggota-anggotanya banyak. Ya, tubuh itu satu. Ya, itulah tubuh Kristus. Tubuh itu menunjukkan kepada gereja. Gereja secara global atau secara universal. Ya, jadi bukan gereja lokal. Ya, hanya GBI UCM tidak. Tetapi arti gereja di situ adalah secara keseluruhan. Ya, kalau anak-anak sekolah kan di sekolah dipelajari apa yang dimaksud dengan gereja. Ya, eklesia. Gereja artinya adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Ya, jadi himpunan orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang, itulah yang disebutkan dengan eklesia. Ataupun gereja, ataupun orang percaya, ataupun tubuh Kristus mempelai Tuhan. Jadi tubuh itu satu. Gereja itu satu kesatuan. Tetapi memiliki banyak anggota jemaat.
dan memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Maka kalau kita lanjutkan, ya coba lanjutkan dulu ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, terus, baik budak maupun orang merdeka, ya, terus, telah dibaptis menjadi satu tubuh, terus, dan kita semua diberi minum dari satu roh. iya, dibaptis menjadi satu tubuh. Artinya dibaptis masuk. Masuk menjadi satu tubuh. Namanya tubuh Kristus. Dan sudah diberi minum, ya, oleh satu roh, Roh Kudus. Ya, terus lanjutkan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Terus. Tetapi atas banyak anggota. Tetapi banyak anggota. Lanjutkan. Andai kata kaki berkata, Ya. karena aku bukan tangan, Ya. aku tidak termasuk tubuh. Terus. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya. Dan andai kata telinga berkata, Terus. karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Ya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya. Lanjutkan 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Terus. di manakah pendengaran? Terus. Andai kata seluruhnya adalah telinga, Ya. di manakah penciuman? Ya. Jadi tangan tidak boleh berkata, aku bukan tubuh. Telinga juga tidak boleh berkata, aku bukan bagian dari tubuh. Ya, karena berbeda. Tetapi justru perbedaan-perbedaan itu adalah rencana Allah. Sekali lagi, perbedaan-perbedaan itu adalah rencana Allah. Perbedaan-perbedaan itu adalah berkat. Bukan menjadi penghalang, bukan menjadi pemisah. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu yang pertama. Ya, maka tadi saya sampaikan di awal, kita hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan-perbedaan. Hidup di tengah-tengah perbedaan. Jadi jangan paksakan orang lain harus sama seperti kita. Jangan paksakan sekeliling kita harus seperti kita, tidak. Tetapi Tuhan punya rencana dalam perbedaan-perbedaan itu. Haleluya. Haleluya. Akan tetapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu? Kalau kita hidup di tengah-tengah perbedaan-perbedaan, bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu? Perbedaan-perbedaan itu hanya bisa kita terima dengan kasih. Maka sebagaimana tadi tema kita, kasih dan perbedaan dan penerimaan di tengah-tengah perbedaan. Kasih dan penerimaan di tengah-tengah perbedaan. Untuk kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu harus dengan kasih. Hanya dengan kasih. Dan ingat, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih. Sekali lagi saya ulang. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih. Nah, perhatikan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mencatat seperti ini. Hukum yang utama dan terutama. Apa hukum yang utama dan terutama? Dikatakan hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap atau sepenuh. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah. Mengasihi itu bukan pilihan. Nah, ini harus dibedakan. Mengasihi itu bukan pilihan. Kita tidak boleh berkata, ya kalau aku suka mengasihi, aku kasihi. Kalau aku tidak suka mengasihinya, ya enggak mau. Mengasihi itu bukan pilihan. Tetapi mengasihi itu perintah. Hukum. Hukum yang terutama dan hukum yang utama. Bukan pilihan. Maka jangan sampai kita berkata,
Ya itu kan tergantung kepada aku. Mau ku kasihi, mau ku benci, ya suka aku bukan demikian. Secara khusus, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita orang-orang percaya, kita yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus Tuhan, mengasihi itu bukan pilihan, tetapi itu adalah perintah. Dan hidup kita ini berguna, berarti kalau kita hidup di dalam kasih. Kita berguna, hidup kita berguna, hidup kita punya tujuan, hidup kita punya arah kalau kita hidup di dalam kasih. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, ini kan tentang kasih toh. Dari ayat 1 sampai kepada ayat 13. Saya kutip dari ayat pertama dulu sebentar. Dari ayat pertama. 1 Sekalipun Korintus 13. aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Ya, dan bahasa malaikat, terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Kalau aku tidak mempunyai kasih terus. aku sama dengan gong yang berkumandang Iya. dan canang yang gemerincing. Iya, walaupun aku punya kemampuan katanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Termasuk bahasa malaikat. Ya, punya kemampuan, punya potensi. Tetapi kemampuan, potensi tanpa kasih, tidak guna. Karena itu tadi saya sampaikan, hidup kita ini berguna. Bukan karena kita punya potensi. Hidup kita ini berguna, bukan karena kita pintar. Hidup kita ini berguna, bukan karena kita punya skill. Tetapi hidup kita ini berguna karena hidup kita ini di dalam kasih. Hidup kita ini mempraktekkan kasih. Kita hidup di dalam kasih, itu yang membuat hidup kita ini berguna. Bisa ditangkap? Lanjutkan dulu ayat 2. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Ya. dan aku mengetahui segala rahasia, Aku mengetahui segala rahasia. Aku bernubuat, ini pelayanan. Ya. Dan juga aku mengetahui segala rahasia. Ini kan hikmat, kepintaran, kebijakan. Ya terus. dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan dan pengetahuan. sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya terus. aku sama sekali tidak berguna. Ya. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku tidak berguna. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, kita hidup di tengah-tengah ataupun di zaman yang penuh dengan perbedaan. Perbedaan secara jasmani, secara fisik, ya ekonomi, pelayanan, ya tingkat pendidikan, latar belakang dan lain sebagainya. Kita punya banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi Tuhan memanggil kita adalah untuk mewujudkan kasih Kristus kepada dunia. Maka tadi kita sudah melihat sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepada kita, jangan sampai membuat perbedaan atau jurang pemisah ataupun sekat. Tetapi mari perbedaan itu kiranya membawa kita kepada kesatuan. Amin. Iya. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dengan kasih. Dengan kasih. Hidup kita berguna, hidup kita berarti, bermakna kalau kita hidup di dalam kasih. Yesus menjadi teladan bagi kita, ya, soal penerimaan di dalam kasih. Saya berikan satu contoh. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus sampai di satu kota namanya kota Samaria, ya, lalu Yesus duduk dekat dengan sumur, ya, itu disebutkan sumur Yakub. Maka datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air ke sana, dan Yesus berkata, berilah aku minum. Ya, saudara yang terkasih, yang perlu kita mengerti, orang Yahudi seperti Yesus dan juga orang Yahudi yang lain, itu tidak bergaul dengan orang Samaria.
tidak bergaul. Bahkan berkomunikasi pun tidak boleh. Apalagi saling membagi. Ada sekat sosial dan budaya. Permusuhan. Tetapi permusuhan yang selama ini, sekat yang selama ini dibangun antara orang Yahudi dengan orang Samaria, itu diruntuhkan oleh Yesus dengan kasih. Maka ketika Yesus berkata, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu menjawab begini, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku orang Samaria. Karena selama ini ada sekat. Perbedaan yang membuat sekat. Budaya yang membuat sekat. Tingkat sosial yang membuat sekat. Kepercayaan yang membuat sekat. Tetapi kasih meruntuhkan sekat yang selama ini membatasi. Yohanes pasal 4, saya kutip dulu sebentar. Ya, dari ayat yang kelima saja dimulai. Ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, Ya, yang bernama Sikar, ya. dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Lanjutkan. Hari kira-kira pukul 12. Ya, terus. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Apa kata perempuan itu terus? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, terus 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Ya. masakan engkau seorang Yahudi Ya. minta minum kepadaku seorang Masa Samaria? engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria, dalam kurung Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang tidak Samaria. bergaul, tidak teman, tidak berkomunikasi karena perbedaan. Perbedaan itu menjadi sekat atau bagaikan jurang pemisah. Tetapi kasih itu meruntuhkan sekat ataupun pemisah. Sehingga bisa menerima perbedaan. Nah, ini yang perlu dibangun dalam hidup kita ya, di zaman yang penuh dengan perbedaan-perbedaan. Apalagi media sosial yang terus semakin berkembang. Jangan sampai ya, justru ini membuat sekat-sekat sehingga kita tidak bisa menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Tidak bisa saling membangun satu dengan yang lain, kita terhalang dalam panggilan Tuhan dalam hidup. Yesus memberikan teladan. Bagaimana ia meruntuhkan sekat ataupun tembok-tembok pemisah, baik tembok sosial maupun juga budaya. Akan tetapi saudaraku, kasih itu bukan hanya dalam perasaan. Seringkali orang kan kasihnya dalam perasaan saja. Dia mengasihi tapi hanya dalam perasaan. Kasih tidak hanya dalam perasaan tetapi harus diwujudkan dalam penerimaan. Jadi bukan hanya kasih di dalam, tidak. Tetapi diwujudkan dalam penerimaan. Sama seperti Kristus. Kristus menerima kita karena kasih. Walaupun Kristus dengan kita itu jauh berbeda.
Dia mulia, kita hina. Ya. Dia kudus, kita penuh dengan dosa. Dia benar, kita penuh dengan ketidakbenaran. Tetapi dia menerima kita dalam segala kekurangan kelemahan kita. Kalau kita Roma mencatat, dia menerima kita ketika kita berdosa. Dia menerima kita ketika kita lemah. Dia menerima kita ketika kita masih berada dalam cacat celah. Tetapi dia terima kita karena kasihnya. Dan ini adalah teladan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ya saudaraku. Dalam hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan ini, kita mengikuti teladan Kristus untuk bisa menerima orang lain. Baik orang yang lemah imannya. Baik orang yang lemah pendiriannya. Baik orang yang lemah mungkin rohaninya, ibadahnya. Bahkan masih banyak hal perbedaan-perbedaan. Kalau kita merasa kita sudah benar, kita harus bisa menerima orang yang belum benar. Kalau kita merasa kita sudah kudus, kita harus bisa menerima orang yang belum kudus. Kalau kita merasa kita sudah kuat secara rohani, kita harus bisa menerima orang yang belum kuat rohaninya. Amin. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tanpa menghakimi, tanpa memperdebatkan, tanpa mempersalahkan kelemahan-kelemahannya. Ya. Jadi jangan sampai kita mempersoalkan kelemahan-kelemahannya sehingga kita tidak bisa menerimanya. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya keterbatasan. Semua orang mungkin punya cacat celah. Semua mungkin orang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi mari dengan kasih Kristus, dengan teladan yang dari Kristus, kita bisa menerima satu dengan yang lain oleh karena kasih. Haleluya. Ya. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6. Coba mulai dari ayatnya yang ke-6. Roma 5 ya, Roma 5 ayat 6. Ya, sorry. Roma 5 ayat 6. Firman Tuhan. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Terus. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ya. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Terus. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Iya, lanjutkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Akan kita. tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita terus. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Bahkan ia mati untuk kita. Bukan ketika kita benar. Bukan ketika kita kudus. Bukan ketika kita diberkati, tetapi justru ketika kita masih dosa. Dia bisa menerima kita karena kasih. Kita dalam kondisi berdosa, bercacat celah. Kita dalam kondisi kita lemah secara iman, secara rohani. Tapi Tuhan bisa menerima kita. Bagaimana Tuhan bisa menerima kita? Karena kasih-Nya. Kita hidup di tengah-tengah perbedaan-perbedaan. Baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan gereja, pelayanan, lingkungan tempat tinggal. Ya. Bahkan dalam banyak hal. Jangan perbedaan justru memisahkan kita. Karena itu bagian dari rencana Tuhan. Tetapi mari saling menerima satu dengan yang lain oleh karena kasih Kristus. Tuhan memberikan teladan bagi kita. Kristus teladan bagi kita. Ya, saudaraku, saat menerima kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah. Bahkan tidak ada yang Tuhan harapkan dari kita. Ketika ia menerima kita. Kita 1 Korintus pasal 1 mencatat seperti ini. Ingat saja, ketika kamu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tidak banyak di antara kamu orang yang berpengaruh
terpandang, orang yang bijak. Berarti nggak ada yang Tuhan harapkan. Nggak banyak di antara kamu orang yang berpengaruh. Kalau orang berpengaruh kan ada yang diharapkan. Ia bisa mempengaruhi. Orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang punya potensi. Nah, justru di dalam Tuhan kita semakin dilengkapi Tuhan. Semakin ditambah-tambahkan, semakin dilimpahi, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tidak banyak yang bijak. Kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Perkara rohani, perkara roh, kita tidak paham. Apalagi soal kerajaan sorga, kita nggak mengerti. Tetapi setelah di dalam Tuhan, Tuhan berikan kita pengertian. Tuhan berikan kita kebijaksanaan. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang. Tidak ada yang Tuhan harapkan. Maka kalau berteman pun jangan mengharapkan sesuatu dari temanmu. Amin. Ya, maka kalau berteman pun jangan berteman hanya dengan orang-orang yang saudara rasa satu kelas. Oh ini satu kelas. Ekonomi kami satu kelas. Aku berteman hanya dengan yang satu kelas. Jangan. Bukan kelas 5, kelas 6 maksudnya bukan. Hidup di dunia ini kan kadang-kala ada kelas-kelasnya. Jangan pula jemaat juga punya kelas. Oh ini jemaat kelas jalan kaki. Oh jemaat kelas roda 2. Roda 3, roda 4, roda 5. Jangan buat roda itu menjadi kelasmu. Amin. Oh ini jemaat kelas GL. Goyang lutut. Jangan. Jadi jangan berteman hanya dengan orang yang ya bisa diharapkan. Oh ini teman gak bisa diharapkan, ini hanya menggantung kepadaku. Kita ini semua menggantung kepada Kristus. Ya. Dia menunjukkan kasihnya untuk menerima kita supaya kita teladani, kita ikuti. Jangan kalau temannya menggantung, oh kamu menggantung aja kayak benalu aja. Kita pun menggantung kepada Kristus. Bisa dipahami? Haleluya. Ketika kita hidup di dalam kasih, kita menerima satu dengan yang lain di dalam kasih, barulah kita disebutkan murid Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-13 mencatat seperti ini, supaya dunia tahu kamu adalah muridku. Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Iya. Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Terus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Seperti aku mengasihi kamu. Kata Tuhan. Kalau saya bahasakan dengan bahasa terjemahan bebasnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu mengikuti teladanku untuk mengasihi. Nah, ini terjemahan bebasnya. Ya. Supaya kamu juga saling mengasihi, kamu mengikuti teladanku. Itu tujuan Tuhan. Ia menerima kita ketika kita berdosa. Ia menerima kita ketika kita lemah. Ia menerima kita ketika kita tidak bisa memberi sesuatu baginya.
Tidak ada yang diharapkan Tuhan dari kita, tetapi Tuhan menerima kita dengan kasih-Nya. Itu adalah teladan yang harus kita ikuti. Jangan buat jurang pemisah. Karena beda pendapat, ini enggak teman. Gimana kalau beda pendapatan? Pendapat saja beda, sudah enggak teman. Apalagi kalau beda pendapatan. Mau beda pendapat, mau beda pendapatan, mau beda suku, mau beda marga, beda latar belakang, tingkat pendidikan, bahkan kedewasaan rohani. Mari saling menerima satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Sebab itu adalah teladan yang diberi Tuhan bagi kita. Bicara tentang kasih. Kasih itu kunci pengikat. Ya. Sekali lagi, kasih itu kunci pengikat. Kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14 mencatat, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sebagai pengikat, mempersatukan. Mempersatukan dalam hal apa? Ya saudaraku, satu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita dipersatukan dari latar belakang yang berbeda, dari perbedaan-perbedaan, supaya kita sama-sama atau bersatu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab itu tadi hukum yang terutama dan hukum utama. Amin. Bukan membuat supaya kita seragam. Kasih itu bukan membuat kita seragam, tidak. Tetapi kasih itu mengikat, mempersatukan supaya kita satu. Ya, sama-sama memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Satu di dalam Tuhan, satu dengan yang lain, sesama tubuh Kristus. Bukan membuat jadi seragam, tidak, karena kita saling mengasihi sehingga seragam, bukan keseragaman, bukan. Cara ibadah kita harus seragam, karena contohnya, karena kita sama-sama ya PMA, sama-sama pengajaran mempelai Alkitabiah, ya maka PMA yang ada di daerah Jawa sana, ya dengan PMA di sini ibadah kita harus sama. Cara ibadahnya harus sama, slogannya sama, enggak mesti, ya saudaraku, enggak mesti. Ya, ini kalau kita ikuti contohnya seperti di kaset-kaset itu ataupun mungkin di buku Kidung Mempelai itu, kalau kita ikutin itu puji-pujian Kidung Mempelai, ya kita semua pujian kita cepat, temponya cepat. Baik pujian sukacitanya, pujian penyembahannya, kita temponya itu cepat. Kalau kita bandingkan contohnya dengan yang dari Jawa, dari Malang sana, dari Solo, ya saudaraku, itu beda. Ya, temponya saja sudah beda. Ya, apalagi kalau kita dari suku-suku Batak kan agak sedikit keras, ya tinggi, ya saudaraku. Kalau kuncinya tidak tinggi kan, ya seperti nggak pas. Kalau temponya tidak cepat, ya kan sepertinya juga enggak cocok begitu. Jadi tidak diseragamkan di situ. Tetapi satu kasih itu ya membawa kita kepada kesatuan untuk mengasihi Tuhan dan sesama bersama-sama. Bukan kepada keseragaman, tidak. Atau contohnya, karena sesama remaja ini saling mengasihi, ditekankan sama koordinator tamborinnya harus saling mengasihi. Ya, walau tidak melayani tamborin, ya harus seragam. Kalau satu baju pink, yang lain juga harus baju pink. Bukan begitu. Bukan keseragaman dalam visi, tapi satu. Kesatuan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita mempraktekkan kasih
dalam perbedaan. Tentu sebagaimana tadi saya sampaikan, kasih itu tidak hanya pada perasaan, tetapi diwujudkan melalui penerimaan. Ya, menerima perbedaan itu. Bagaimana kita mempraktekannya. Yang pertama-tama, bangun komunikasi satu dengan yang lain. Sekalipun kita punya perbedaan. Bangun komunikasi. Bangun komunikasi. Maka kitab Yakobus 1 mencatat seperti ini. Yakobus 1 ayat 19 ya. Hendaklah kamu cepat mendengar, cepat berkata-kata, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. lambat untuk marah. Itu ya. Coba Hai ayat 19. saudara-saudara yang kukasihi, Ya, ingatlah hal ini. terus Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar. Ya, ini bukan menangi-nangi, beda. Tahu menangi-nangi? Nguping? Bukan demikian. Kalau ada orang bicara di sana atau bisik-bisik, ya dia nguping dia. Ya, bukan demikian. Cepat mendengar, bukan itu maksudnya. Saudara yang terkasih, berikan kesempatan bagi orang lain untuk bicara. Kita mendengar. Kalau mau membangun komunikasi. Kalau mau membangun komunikasi. Seringkali komunikasi itu tidak terbangun dengan baik. Karena kita tidak izinkan, tidak berikan kesempatan orang lain bicara. Kita aja yang bicara. Maunya kita yang didengar. Pendapat kita. Segala sesuatu yang ada di hati kita. Ya. Apalagi di hatinya ini sudah menumpuk. Kayak gunung yang hendak meletus. Dia hendak ungkapkan semua. Dia paksa orang untuk mendengar. Itu bukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Izinkan orang lain berbicara, kita mendengar. Paham? Ya, sekali lagi. Ayat 19. hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya, ingatlah hal ini. terus Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, cepat mendengar, tetapi terus lambat untuk berkata-kata, lambat berkata-kata, terus dan juga lambat untuk marah. lambat untuk marah. Ya, cepat mendengar. Kalaupun kita mendengar hal-hal yang tidak pas, yang tidak cocok dengan hati kita, dengan pikiran kita, lambat untuk marah. Ya, lambat untuk berkata-kata. Kenapa dikatakan lambat untuk berkata-kata? Bukan mengeja, tidak. Tetapi sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menyampaikan sesuatu, dipikir dulu. Direnungkan dulu. Dipertimbangkan dulu. Supaya jangan sampai apa yang kita perkatakan itu menyakiti, melukai orang lain. Supaya komunikasi kita baik. Nah, ini mempraktikkan kasih. Ya, maka tadi saya sampaikan kasih itu tidak hanya perasaan saja, tidak. Tapi harus diwujudkan melalui penerimaan. Bagaimana prakteknya? Bangun komunikasi. Ya, jangan katakan aku mengasihi dia, tetapi nggak pernah berkomunikasi, itu bukan kasih. Bangun komunikasi. Selanjutnya bagaimana kita mempraktekannya? Pengampunan. Apa? Pengampunan. Jangan menyimpan dendam, benci. Tetapi lepaskan pengampunan. Kitab Kolose 3 ayatnya yang ketiga. Sebelum dikatakan kasih sebagai pengikat, ditekankan dalam ayat yang ke-13 itu soal pengampunan dulu.
sebab kamu telah mati. Ayat 13. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Terus, dan ampunilah seorang akan yang lain. ya, Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, terus sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. sama seperti Tuhan. Sebab Kristus adalah teladan kita yang sudah mengampuni kita dan menerima kita. Demikian halnya kita. Ampuni juga, lepaskan pengampunan. Terima yang lain dengan kasih. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mempraktikkan kasih? Yang pertama, bangun komunikasi. Yang kedua, beri, lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ampuni juga ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita mempraktikkan kasih itu? Layani. Layani tanpa memandang rupa. Layani orang lain. Layani orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita tanpa memandang rupa. Yesus bicara tentang kasih kepada orang banyak dalam Lukas 10. Dari ayat 25 sampai kepada ayat 37 itu, di situ cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko, lalu jatuh ke tangan seorang penyamun, lalu ia dirampok dan juga mengalami luka dan tergeletak di tepi jalan. Ketika itu lewatlah seorang imam, lewat saja dengan membiarkannya. Lewat lagi seorang Lewi, tetapi ketika yang ketiga lewat seorang Samaria, tergeraklah hatinya akan belas kasihan. Lalu ia membawanya, merawatnya, dan juga sampai pulih. Walaupun ia tidak tahu siapa. Ia tidak tahu siapa itu. Apakah itu orang Yahudi, apakah itu orang Samaria? Sebab orang Yahudi dengan orang Samaria tidak berteman. Ada sekat. Tetapi kasih bisa menerimanya. Dia layani dengan baik. Dia rawat dengan baik. Tanpa memandang rupa. Tanpa memandang fisik. Tanpa memandang keadaan. Dia tidak berpikir, kalau ini kurawat, kalau aku mengeluarkan uang untuk merawat dia, apakah ia bisa membalasnya? Apakah ia bisa menggantinya? Kasih tidak demikian. Kasih itu melayani tanpa memandang rupa. Kasih itu menerima tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tanpa memperdebatkan pendapatnya. Tadi kita sudah baca dalam Roma pasal 14, dalam ayatnya yang pertama. Yang terakhir, bagaimana kita mempraktikkan kasih. Saling menghormati dalam setiap perbedaan. Sekali lagi, saling menghormati dalam setiap perbedaan. Saya kutip satu ayat lagi, Roma 12. Dari ayatnya yang ke-10. Roma 12 dari ayatnya yang ke-10. Hendaklah saling memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Terus. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Sekalipun kita memiliki perbedaan-perbedaan. Tetapi mari tetap saling menghormati. Itu adalah praktek kita mengasihi. Bukan menjaga jarak, bukan mengucilkan, bukan menjaga batas, apalagi membuat sekat. Tetapi mari saling menghormati satu dengan yang lain dalam perbedaan-perbedaan. Itulah kasih teladan yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita untuk kita teladani. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Roh Kudus kiranya memberikan kita pengertian sehingga kasih dan penerimaan dalam perbedaan
dapat kita wujudkan. Baik dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan pelayanan, lingkungan gereja, maupun juga lingkungan tempat kediaman, lingkungan pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya.